Saudara, saya akan coba memasuki ruangan polisi virtual atau virtual police di Bareskrim Mabes Polri. Saya akan menunjukkan pada Anda bagaimana kinerja polisi virtual yang belum pernah sebelumnya ada di media. Saya akan menuju ke atas untuk menemui Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Slamet Uliandi. Ikuti saya, saudara, saya akan masuk ke dalam eksklusif di Aiman. Izin Pak, mau ke Dirtipit Siber, terima kasih. Dan saudara, saya sudah berada di ranah penguasa jagat maya di Bareskrim Polri. Saya sudah bersama dengan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Slamet Uliandi. Ya. Selamat siang, Jenderal. Terima kasih. Selamat siang, Mas. Jadi Aiman. ini ranah yang menjadi kekuasaan untuk melakukan pengawasan, betul ya? Bukan ranah kekuasaan, ranah monitor. Monitor, baik. Ya. Tapi memang di sini adalah tempat untuk mengkoreksi hal-hal yang bisa memang membahayakan. Ya, betul, Mas. Misalnya terkait dengan ujaran kebencian, SARA. Terus ini kemudian tentang juga kerugian ekonomi, cyber terorisme juga kita pantau. Oke, terorisme, cyber narkotik juga. Iya. Jadi seluruh tindak pidana, tinggal nanti kita coba mendistribusikan ke bagian-bagian yang sudah ada di Polri. Dan ini eksklusif, saudara. Saya memasuki untuk kemudian mengkeliling sini. Ya, saya akan berkeliling sini, apa yang dikerjakan, apa yang kemudian dilakukan pengawasan, termasuk juga ada ruang mediasi ya. Iya, ruang mediasi. Tapi sebelumnya kita lihat nih. Iya, iya. Ini kan anggota saya memantau transaksi yang ada di dunia. Karena borderless. Oh, ini real time ini? Ini real time, dugaan kejahatan. Luar biasa ini. Dari Amerika, Republik Ceko, Argentina, China. Dan ini benar-benar terjadi nih? Ya, ini benar-benar terjadi. Nah, dari sini semua, virtual siber itu kemudian kita mencoba memprofiling dan mempetrol berdasarkan pelaporan. Artinya ini bukan orang Indonesia yang melakukan? Oh, bukan, Mas. Kok pertanyaannya, Indonesia bisa tahu serangan luar negeri, antar luar negeri ke luar negeri? Ya, kita harus bahas. Karena ini borderless, tren di luar kita juga pantau. Jadi walaupun yang dalam tanda kutip ya, pelakunya adalah orang luar negeri, korbannya orang luar negeri, kita pun bisa tahu. Ya, dan kalaupun ada orang korban dari luar negeri yang untuk kita kan sudah pernah dengar kasusnya Indonesia Raya. Yang di Malaysia pada waktu itu yang IP-nya kan di Malaysia, tapi yang melakukannya orang Indonesia yang ada di Malaysia. Dan kemudian diproses hukum. Masih proses hukum. Di bawah umur kalau tidak salah. Iya. Dan yang dilakukan khusus untuk Indonesia adalah bagaimana kemudian menjaga agar satu transaksi ekonomi. Ya. Yang kedua soal virtual police, polisi virtual. Ya. Ini yang kemudian koreksi kalau saya salah, Jenderal. Jadi ada ujaran kebencian terkait SARA misalnya. Pada kelompok misalnya, itu yang kemudian dimonitor. Dan apa yang dilakukan terhadap mereka, para pelakunya? Kalau dulu sebelumnya kan langsung diproses hukum, betul ya? Jadi begini, sebelum saya menjelaskan, Mas, sedikit, ini adalah satu launching virtual police. Jadi kita melihat tonsnya, ini masih soft launching. Jadi tidak semerta-merta tadi langsung kita melakukan peringatan, tapi ada tahapannya. Tahapannya pertama, begitu ada report ke kita, kita tanyakan kepada ahli sosiologi hukum, ahli bahasa, dan ahli pidana. Itu di luar polisi ya? Ya, di luar polisi. Nanti kita coba contohkan. Nah, setelah itu tiga saksi tersebut menyatakan ya ini perbuatan melawan hukum. Kita tidak melakukan upaya paksa. Upaya paksa itu pemanggilan. Tapi kita masih represif, melakukan direct message. Oh, persuasif kita? Persuasif, diingatkan. Gitu. Nah, setelah diingatkan 2 kali nggak nurunin juga, kita undang dengan surat klarifikasi. Surat klarifikasinya itu pun tertutup. Baru setelah tidak bisa dilakukan itu, maka upaya hukum tetap dilakukan. Setelah upaya hukum tetap dilakukan pun, kita panggil, kita periksa, tetap kita akan melakukan mediasi. Upaya penahanan itu kita hindari sekarang. Ini walaupun terkait yang lain, misalnya ujaran kebencian terkait SARA misalnya. Nah, kalau SARA, kita lihat dampak efek dominonya. Damage-nya kita hitung. Kalau damage-nya itu sudah sangat masif dan tidak berdampak yang lebih besar, maka upaya-upaya hukum tetap harus kita tegakkan. Kalau pencemaran nama baik, misalnya saya sebutkan saja, misalnya ada kan sekarang misalnya Chaplin misalnya, atau Om Kumis misalnya, atau yang lain-lain misalnya. Nah, kalau Chaplin dan lain-lain itu kan masih bersifat universal, umum, belum menentukan siapa sih orangnya. Tapi kalaupun sudah menentukan siapa orangnya, misalnya si A-nya yang harus melapor. Tidak bisa diwakilkan orang-orang lain. Apakah virtual police ini, polisi virtual juga mengingatkan pada orang-orang yang terkait pencemaran nama baik orang lain? Enggak. Oh, enggak.
Ya. Tapi kalau sudah ada laporan resmi kita ingatkan. Karena delik aduan ini ya. Ya, delik aduan kita lakukan pengingatan dulu. Karena kalau pencemaran nama baik adalah delik aduan, kalau ujaran kebencian sara delik murni. Ya. Jadi langsung bisa diproses. Meskipun tidak langsung diproses, tapi Ya, dilihat dulu. Dilihat dulu. Tadi kan tahapannya sudah saya contohnya ada selamat siang, semoga sehat selalu. Tahap 1, ini tahap 2-nya. Kita udah siapkan. Oh, ini diperingatkan oleh anggota di sini ya? Ya, ini format. Jadi sebelum mereka mengeluarkan itu ada beberapa approval dari mulai dari kanitnya sampai ke tingkat wadir. Oh, ini adalah jawaban dari polisi. Nanti yang mana yang dikirim ini akan dua-duanya akan dikirim. Oh, dua-duanya kan peringatan pertama, peringatan kedua. Nah, kan ada approval. Oh, dari kanitnya sampai atas. Jadi bukan subjektif anak-anak dapat langsung bisa kirim. Oke. Jadi approvalnya. Nah, saya kasih contoh. Oh, ini direct message. Jadi personalized ya, betul-betul personal langsung. ya? Iya, karena itu kan privacy, Mas. Oke. Ya, aib orang kan kita nggak bisa umbar-umbar begitu. Betul. Nah, ini salah satu contohnya. Dikirim ke direct message ya? Kita nggak bisa sebutin orangnya ya. Betul. Nanti langsung, saya juga. dia langsung bilang, jadi interaktif, Mas. Iya. Baik, Pak, maaf. Baik, artinya sebenarnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat budaya yang beradab dulunya, Mas. Walaupun isi tweetnya itu sebenarnya kalau kita lihat kalau kita lihat kan luar biasa. Teman kan Mas Aiman juga kita nggak bisa buka lah gitu. Iya. Tapi sebenarnya kalau diingatkan bisa. Oke, ini bayangin, Mas, ingatkan. kalau kita ingatkan satu orang satu kan lama. Iya. Tapi kita berbuat baik tuh kuncinya apa? Sabar. Saya bacakan dulu. Ya, bacakan silakan. Ya. Jadi ini disampaikan konten Twitter Anda yang diunggah pada tanggal sekian jam sekian, jelas ini ya. Ya. Teridentifikasi sebagai ujaran kebencian. Mohon kerjasamanya untuk mengoreksi konten media sosial saudara-saudari tersebut dalam waktu maksimal 1 kali 24 jam 1 hari setelah pesan saudara terima. Salam presisi. Oke, lalu kemudian dijawab ya. Baik, Pak, maaf, sudah saya hapus tweet tersebut. Yang saya maksud adalah ucapan tersebut adalah oknum yang melanggar, Pak. Sekali lagi mohon maaf. Ya, secara psikologi lihat, Mas. Begitu dia keluar, dia minta maaf. Iya. Kedua, terakhir dia minta maaf. Artinya apa? Masyarakat Indonesia punya potensi baik kok. 2 kali minta maaf itu. 2 kali minta maaf dari keluarga. Iya. Dan kalau sudah minta maaf selesai. Close case. Terakhir, Jenderal, apa yang bisa disampaikan dari Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri untuk masyarakat secara umum? Gini, Mas, kalau yang mau saya sampaikan bahwa Direktorat Siber akan selalu terus bekerja, gitu kan, untuk minimal kita bisa memberi kesadaran pada masyarakat bahwa dulu kita nih budayanya adalah budaya yang beradab, ya kan. Dan kemudian kalaupun ada kesalahan yang berkaitan dengan kritik, kita nggak pernah tangkap kok dengan yang kritik. Mas, cek aja yang mana yang kritik kita tangkap. Kritik tidak akan pernah ditangkap. Sebelumnya juga nggak ada yang kita tangkap. Yang ada dia kritik dengan hoax dan fake. Menambah-nambah, mengedit-ngedit, gitu. Jadi artinya kita tetap proporsional, Mas, gitu. Dan satu lagi pesan saya, berpikir dulu sebelum share, Mas. Jari-jarimu ini bahaya hari ini, Mas. Saring sebelum sharing. Iya, lagi top gitu kan, saring sebelum sharing. Itu, Mas, kira-kira. Dan jadilah jari yang beradab. Nah, di pesan saya, kita mulai dari diri kita, dari keluarga terkecil kita dan lingkungan kita. Ingatkan diri kita, ingatkan anak kita, ingatkan orang tua kita, ingatkan sekeliling kita. Iya. Ini kemudian kita cita-citakan Indonesia yang damai, Indonesia sejahtera dan juga tentram antar masyarakatnya. Mari kita kritik silahkan, tapi harus menggunakan data dan fakta yang asli, bukan hoax. Baik. Terima kasih. Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Slamet Uliandi telah memberikan informasi program Aiman. Luar biasa. Terima kasih, Jenderal. Terima kasih, Mas Aiman. Sehat selalu. Sehat selalu juga. Batim.